Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Purwamongkas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya pernikahan adat suku Batak untuk jawaban UTS Media Budaya dan Masyarakat Vkom UP Lexus tahun ajaran 2022-2023. Jadi, menikah. Menikah adalah impian banyak orang, membuat sebuah momen sakral di mana sepasang kekasih menyatukan janji suci untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Pernikahan adalah sebuah ikrar yang tak hanya diucapkan antara seorang pria dan wanita, namun juga bertanya janji bersama untuk hidup semati dalam suka maupun duka. Di Indonesia sendiri ada begitu banyak ragam adat istiadat dalam tradisi pernikahan. Salah satunya yang begitu unik yaitu pernikahan adat Batak. Pernikahan adat Batak itu selalu berhasil menarik perhatian, bukan hanya karena terkenal dengan banyaknya tahapan dalam rangkaian prosesinya, tetapi juga terselip berbagai makna yang memberikan banyak pelajaran kehidupan. Suku Batak sendiri merupakan salah satu suku dengan penduduk terbesar di Sumatera Utara. Yang tak hanya terdiri dari satu suku, tapi ada beberapa subsuku. Dalam beberapa multietnik masyarakat tersebut, setidaknya ada 6 subsuku Batak yang terkenal, yakni Batak Toba, Karo, Kola, Simalungun, Mandailing, dan Pak. Jika ingin diuraikan secara rinci, komposisi masyarakat yang mendiam Sumatera Utara begitu kompleks. Selain orang Batak, ada pula Nias, Melayu, Aceh, Banjar, Tionghoa, India, dan Arab yang ikut menyuarakan keberagaman di wilayah ini. Namun kali ini kita akan berfokus kepada pernikahan adat. Sistem pernikahan adat Batak sendiri itu terkenal sebagai satu pernikahan termahal di Indonesia. Rangkaian prosesinya pernikahan terdiri dari 14 tahapan yang bisa berlangsung selama berhari-hari. Dalam sebuah jurnal diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dijelaskan pernikahan adat Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, di mana masyarakat melarang dengan keras perkawinan dengan pasangan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat suku Batak Toba adalah perkawinan antara pasangan marpariban, yaitu seorang laki-laki dengan putri dari saudara laki-laki. Dalam pernikahan adat Batak Toba mencakup aturan-aturan bermasyarakat dalam suatu struktur yang disebut dalihan natolu, yakni kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kerabatan. Dalihan natolu berarti tiga tumpu, yakni melambangkan tiga unsur kerabatan dalam adat Batak suku Toba, yang terdiri dari hula-hula atau kelompok pemberi perempuan, dongan sabutuha pihak semarga atau satu keturunan, dan boru pihak menerima atau pembeli perempuan. Syarat-syarat dalam pernikahan adat Batak. Di antaranya itu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh berasal dari satu rumpun marga yang sama. Mempelai wanita tidak boleh menikahi laki-laki yang mempunyai warga yang sama dengan ibu. Kemudian yang ketiga, pihak mempelai wanita harus meminta izin dulu kepada tulang atau saudara laki-laki dari ibunya untuk menikah ataupun meminta doa restu karena ada dasarnya prinsip perang batu. Tulang sabbola ini langit yang artinya tulang setengah dari langit. Kemudian yang terakhir ada calon mempelai laki-laki harus sudah menyiapkan mahar atau yang sering disebut dengan sinamon. Kemudian kita masuk ke dalam tahap prosesi pernikahan adat Batak. Pada intinya ini ada 14 tahapan. Yang pertama ada Manggaririt. Manggaririt adalah tahap persiapan pernikahan di mana mempelai pemberian
memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria pribadi atau plan keluarga. Yang kedua ada mengalehon tanda. Mengalehon tanda atau memberi tanda adalah proses selanjutnya apabila mempelai pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Kedua mempelai kemudian saling memberikan tanda, misalnya dari pihak pria memberikan uang kepada pihak wanita. Yang ketiga ada marhusib. Marhusib adalah ritual selanjutnya yang disebut dengan marhusib, dapat diartikan sebagai berbisik. Pada proses ini dilakukan pembicaraan yang bersifat rahasia atau juga disebut perundingan antara urusan calon mempelai pria dengan wakil dari calon mempelai wanita. Yang keempat ada marhata sinamot. Marhata sinamot adalah pembicaraan tentang sinamot dari pihak mempelai pria, serta berbagai hal lainnya seperti hewan apa yang akan disembelih, berapa jumlah ulos, undangan yang akan disebar, dan lokasi upacara perkawinan akan digelar. Kemudian yang kelima ada pundut saut. Pada tahapan ini, pihak kerabat pria tanpa hula-hula atau pihak wanita mengantarkan ternak yang sudah disembelih yang diterima oleh pihak perburu. Kemudian secara acara makan bersama dilanjutkan dengan pembagian jambar juhud atau daging kepada anggota kerabat. Yang keenam ada martompul. Martompul atau martupol dapat dikatakan sebagai acara pertunangan bagi orang Batak, Marunju Paula yang beragama Kristen, di mana ada prosesi ini kedua mempelai calon pengantin diikat dalam janji yang melangsungkan pernikahan di hadapan pengurus jemaat gereja. Yang ketujuh ada Martonggo Raja atau Maria Raja. Tata cara pernikahan adat Batak Toba selanjutnya setelah Martompul disebut juga Matonggo Raja. Ini adalah prosesi pra-upacara adat bersifat seremonial yang mutlak dilaksanakan oleh penyelenggara. Tujuannya untuk mempersiapkan segala hal terkait kepentingan pesta, baik teknis maupun non-teknis. Yang kedelapan ada Manjalo Pasu Parbagason. Selanjutnya sampai ritual Manjalopas Pasu Parbagason, yakni pemberkatan pernikahan kedua mempelai pengantin yang dilaksanakan gereja oleh pendeta. Yang kesembilan ada marunjuk alaun unjuk atau pesta adat. Meski telah dinyatakan sah sebagai suami istri menurut gereja, kedua mempelai juga menerima pemberkatan secara adat yaitu dari seluruh keluarga terutama kedua orang tua. Yang ke-10 ada dialog jual. Apabila pesta pernikahan akan digelar di kediaman mempelai wanita, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin wanita ke tempat mempelai pria. Prosesi ini dinamakan dialog jual. Ke-11 ada di taruhon jual. Apabila pesta pernikahan diselenggarakan di rumah mempelai laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar kembali oleh para namborunya. Ke-12 ada paulak kuno. Paulak kuno disebut juga sebagai acara untuk saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga yang dilaksanakan berselang beberapa hari setelah upacara perkawinan digelar. Biasanya pengantin akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki terlebih dahulu, baru selanjutnya mengunjungi keluarga lain dari pihak perempuan. Yang ke-13 ada manjai. Setelah beberapa waktu pengantin baru ini menjalani kehidupan rumah tangga, maka ia akan dipanjai, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencarian dari orang tuanya. Tradisi ini dilakukan pada mempelai pria yang bukan merupakan putra bungsu. Sementara itu, apabila ia merupakan anak paling bungsu, maka ia akan mewarisi rumah orang tua atau martumponya. Yang terakhir, ke-14 ada maninggar tangga. Setelah pengantin manjai atau tinggal di rumah mereka sendiri, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi kediamannya dan diadakan waktu bersama. Tradisi ini disebut maninggar tangga. Jenar berak. Setelah prosesi pernikahan adat Batak Toba memang cukup panjang ya, namun setiap tahapan dilaksanakan memiliki maksud dan nilai-nilai yang begitu bermakna. Untuk itu, jika kamu merupakan keturunan Batak atau calon pasanganmu adalah orang Batak,
Jangan ragu untuk melestarikan tradisi ini. Sekian presentasi tradisi adat pernikahan adat Batak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.